Tabe, nu apa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ibu rumah tangga ditangkap karena terlibat peredaran sabu-sabu di Donggala. Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar Bulog bersama Polda Sulawesi Tengah. Harga tomat anjlok di pasar tradisional Kota Palu dalam sepekan terakhir. Ucapkan banyak terima kasih kepada awak media. Seorang ibu rumah tangga berinisial SI ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala Minggu kemarin. Dari tangan tersangka, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 12 paket kecil seberat 3 gram. Pengungkapan kasus narkoba ini bermula dari laporan masyarakat kepada polisi terkait maraknya peredaran barang haram tersebut di wilayah Rio Pakava, Kabupaten Donggala. Dari laporan itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala melakukan penyelidikan dan mengendus adanya transaksi narkoba di Desa Minti Makmur. Polisi langsung menggerebek rumah tersangka yang ternyata seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun. Saat digerebek, tersangka sempat berusaha menyembunyikan sabu-sabu itu ke pakaian dalamnya. Namun polisi melihat aksi itu dan langsung mencegatnya. Setelah diperiksa, ternyata ada 12 paket kecil sabu-sabu, peralatan sabu-sabu dan uang tunai 1 juta rupiah yang diduga hasil transaksi narkoba tersebut. Saat diinterogasi polisi, SI mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang lelaki berinisial A, warga Kecamatan Rio Pakava. A kini sudah masuk daftar pencarian orang pihak Polres Donggala. Ini TKP-nya di Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava. Waktu kejadiannya adalah hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 sekitar pukul 16.30 WITA. Kemudian barang bukti yang disita oleh penyidik yakni 12 paket atau 12 paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,6 gram. Usai diinterogasi, tersangka SI langsung digelandang ke Mapolres Donggala untuk diproses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, ia dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Gerakan pangan murah terus digencarkan berbagai pihak di Sulawesi Tengah. Salah satunya, Polda Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Badan Usaha Logistik alias Bulog Rabu pagi. Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan harga beras yang terus melonjak serta menekan laju inflasi. Ratusan warga menyerbu gerakan pangan murah yang digelar di Aula Mapolda Sulawesi Tengah. Mereka membeli beras dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan di pasar tradisional. Selama ini, masyarakat mengeluhkan terjadinya lonjakan harga. Polda Sulawesi Tengah berharap kegiatan pangan murah setidaknya bisa membantu meringankan warga Kota Palu. Kegiatan serupa tidak hanya dilakukan di Palu, tapi serentak di seluruh kabupaten se-Sulawesi Tengah. Dan nanti Polda akan memerintahkan jajaran Polresta untuk melakukan kegiatan yang sama. Tujuan daripada kegiatan ini dalam rangka untuk stabilisasi harga, di mana kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu terjadi lonjakan harga. Sehingga dengan kegiatan gerakan pangan murah ini, sinergitas antara Polda Sulteng dan Bulog diharapkan bisa menstabilkan harga dan kelangkaan daripada pangan khususnya beras ini bisa kita antisipasi bersama. Warga sangat antusias dan memberi apresiasi kepada Polda Sulawesi Tengah yang telah melaksanakan gerakan pangan murah.
Mereka berharap kegiatan seperti itu bisa dilaksanakan secara rutin. Saya sangat berterima kasih dengan diadakannya beras murah yang diadakan Polda Sulawesi Tengah dalam melancarkan masyarakat agar dapat itu beras murah. Gerakan pangan murah berlangsung selama 1 hari. Puluhan ton beras terjual ke masyarakat yang datang dari berbagai kelurahan di Palu. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Peredaran narkoba di Kabupaten Donggala akhir-akhir ini semakin marak. Tidak hanya melibatkan masyarakat di perkotaan, tapi hingga di pelosok desa. Begitu pula dengan pelaku yang tidak hanya masyarakat sipil, tapi juga aparatur sipil negara. Peredaran narkoba juga diduga telah menyasar pekerja tambang yang banyak beroperasi di Kabupaten Donggala. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat Loli bersaudara meminta aparat kepolisian melakukan penyelidikan terkait dugaan peredaran narkoba di kawasan tambang galian C tersebut. Untuk membuktikan dugaan itu, polisi diminta melakukan tes urin kepada para pekerja tambang. Intensitas kerja yang tinggi diduga menjadi celah peredaran narkoba di kalangan pekerja tambang. Untuk itu, tes urin dinilai sebagai upaya deteksi dini sekaligus efek jera bagi pekerja yang positif mengkonsumsi narkoba. Sekali-sekali sidak, tes urin di perusahaan itu, seperti yang kami lakukan kemarin, Pak, di BUMN itu Pertamina, ke kantor desa baru ke perusahaan. Jadi ketika mereka ini positif, ada salah satu karyawan ini positif, ya, ada tindak lanjutnya, diobati, direhab. Bila mana tidak mau direhab, berikan dia sanksi, ke SP1 kah? Menanggapi tuntutan warga tersebut, pihak Polres Donggala merespon dengan baik. Petugas akan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Donggala untuk melakukan penyelidikan terhadap pekerja di kawasan tambang. Perusahaan senantiasa selalu mengadakan tes urin terhadap karyawannya, ya, supaya terhindar dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dan yang ketiga adalah karyawannya memang senantiasa diberikan nasihat atau edukasi setiap pagi tentang anti narkoba. Upaya pemberantasan narkoba tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tapi juga di pedesaan. Apalagi sudah banyak anak muda di desa yang terlibat peredaran barang haram tersebut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala.